Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Rista Ansar, NIM 2018-312, kelas akuntansi A1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS metodologi penelitian kuantitatif yang dibawakan atau dosen pengampu yaitu Pak Rahmat. Baiklah, saya akan mulai menjelaskannya metode penelitian akuntantif. Yang pertama itu jelaskan apa yang Anda pahami tentang topik riset. Topik riset merupakan topik penelitian, pada hakikatnya selalu ada dalam rancangan dalam arti penelitian kualitatif dan makna penelitian kuantitatif, meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi secara garis besar, riset yang dilakukan oleh seorang penelitian membutuhkan tema-tema tertentu, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, fenomena sosial, bentuk tindakan sosial, atau yang berkaitan dengan ilmu alam seperti praktikum, eksperimen, dan lain sebagainya. Yang kedua itu apa topik penelitian saya. Pada kesempatan ini saya mengambil topik penelitian yang akan saya gunakan, yaitu tentang kinerja seorang auditor. Yang ketiga, uraikan yang melatar belakangi Anda memilih judul variabel penelitian. Alasan saya memilih judul ini yaitu judul saya pengaruh objektivitas, motivasi, pengalaman kerja, audit, profesionalisme terhadap kualitas hasil kinerja auditor, yaitu adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 49 Ayat 2. BPKP melakukan pengawasan internal berupa audit atas akuntabilitas atas kegiatan tertentu, antara lain kegiatan bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, kegiatan lain dari penugasan presiden, dan juga dapat melakukan pengawasan sesuai dengan perintah stakeholder. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas intel dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat semakin mempertegas peran BPKB selaku auditor internal pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara atau daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran negara atau daerah. Itulah yang melatar belakangi saya memilih tentang kinerja pengawasan auditor. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan penelitian saya yaitu objektivitas, motivasi, pengalaman kerja, dan kualitas hasil kerja para auditor. Grand teori menjadi acuan dasar penelitian saya, yaitu yang pertama ada teori stakeholders. Teori stakeholders diperkenalkan oleh Stanford Research Institute atau disingkat dengan SRI, yaitu those groups without whose super the organization workers do exist. Freeman and Reed 1983. Inti pemikiran ini mengarah pada keberadaan organisasi atau dalam hal perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi. Menurut Freeman dan Wright tahun 1983, mengembangkan stakeholders teori dan memperkenalkan konsep tersebut ada dua model, yaitu model kebijakan dan perencanaan bisnis. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholders. Teori yang kedua itu teori atribusi.
Fritz Heider, penggagas teori atribusi, meyakini bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia. Teori atribusi menjelaskan proses yang digunakan untuk menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menafsirkan penyebab orang lain atau perilakunya sendiri yang ditentukan secara internal, seperti karakteristik kepribadian, atau secara eksternal seperti situasi atau tekanan lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu uraikan dan jelaskan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian. Baik, jenis penelitian yang saya gunakan di sini itu seperti dengan mata kuliah sekarang yang belajar mengenai kuantitatif. Jadi saya mengambil jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah menurut para ahli Kurzweil tahun 1944, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Adapun populasinya, menurut Sugiono tahun 2016 menjelaskan bahwa populasi adalah bidang yang digeneralisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu. Karakteristik yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan menyimpulkan dalam penelitian populasi adalah seluruh auditor internal Inspektorat Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara. Adapun sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini dari jumlah populasi. Selanjutnya diambil beberapa sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Sampel menurut kakek Sugiono tahun 2016 merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang saya gunakan yaitu auditor internal yang bekerja di Inspektorat Palopo, Luwu, dan Luwu Utara. Sedangkan metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kuesioner, yaitu dengan membagikan kuesioner secara langsung ke kantor Inspektorat Kota Palopo, Kota Luwu, Kota Kabupaten Luwu Utara. Setiap kuesioner disertai dengan surat permintaan dan mengisi kuesioner yang ditunjukkan responden auditor. Terus teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu teknik pengambilan sampel penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Metode pengumpulan sampel yaitu sampling atau sampling method yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono. Menurut para ahli yaitu Sugiono tahun 2016. Baik, saya akan menjelaskan juga definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional menjelaskan cara mencari dan mengukur variabel yang diteliti secara sederhana dan jelas. Demikian definisi operasional variabel penelitian itu objektivitas X1, yaitu bebas dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Yang kedua, motivasi atau X2. Motivasi adalah semangat juang tinggi yang mendorong seseorang auditor untuk berprestasi dan meraih tujuan yang ada. Yang ketiga itu pengalaman kerja atau X3, pengalaman
merupakan suatu proses pembelajaran atau penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal, atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah yang lebih tinggi. Yang keempat itu profesionalisme, yaitu X1. Profesionalisme adalah konsep mengukur bagaimana profesionalisme memandang profesi mereka yang tercermin sikap dan perilaku sebagai seorang auditor. Baiklah, itulah materi yang saya bisa sampaikan, teknik-teknik pengambilan sampel dan lain-lain yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Pak Rahmat atas ilmu yang diberikan. Saya akhiri ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.